Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alham- Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabatku majlis keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali berjumpa di pagi yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di Yaumul Jum'ah, Sayyidul Ayyam, rajanya hari, dan di hari yang penuh dengan keberkahan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih tetap mengistiqomah kita dalam kebaikan, dan alhamdulillah betul banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita ya. Kenikmatan iman dan Islam menjadi kenikmatan yang paling utama dan paling puncak yang kita rasakan hingga saat ini. Karena kenikmatan itulah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita waktu untuk bisa mengkaji ayat-ayat Allah. Dan di pagi ini sebagaimana biasa di Saidul Ayam di hari Jumat, rutin kita bisa mengkaji salah satu eh, dari ayat Allah, yaitu dalam surat Al-Fatihah. Dan ini menjadi sebuah kajian yang rutin kita lakukan di tiap Jumat bersama guru kita Tuan Guru Suparno Pajar, dan kita membedah buku beliau, buku Tadabbur Al-Fatihah yang alhamdulillah barangkali sudah dimiliki oleh semuanya ya, oleh jemaah semua, dan kita akan mencoba berbab kita untuk membahasnya kembali. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita umat di akhir zaman ini termasuk umatnya yang selalu dirindukannya, umat yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai saudaranya, dan kerinduan Rasulullah SAW itu kepada kita karena kita beriman kepadanya walaupun tidak pernah melihatnya, walaupun tidak pernah berjumpa dengannya. Dan tentu mudah-mudahan Allah perjumpakan kita di akhir kelak bersama kekasih kita baginda Nabi kita Muhammad SAW, kemudian mendapatkan syafaat dari beliau, dan itulah kenikmatan yang tentu kita harapkan saat ini, dan kenikmatan yang di akhir kelak menjadi sebuah kenikmatan yang dimiliki oleh orang beriman. Sahabatku yang dimuliakan Allah, masih tentang tadabbur Al-Fatihah yang kita sudah melaluinya beberapa pertemuan ya, dan di pertemuan yang keempat ini insya Allah kita akan melanjutkan tentang bagaimana kita bisa memahami surat yang paling agung ini, yaitu Al-Fatihah, menjadi surat yang disebutkan sebagai Ummul Kitab. Ummul Kitab itu adalah ibunya atau induknya Alkitab, dan semua makna yang dalam Al-Quran itu tercakup dalam satu surat yang agung ini, yaitu Al-Fatihah. Dan tentu kalau bacaan sudah dihafal semuanya ya, tapi yang paling penting tentu kita bisa mentadaburinya ayat demi ayat, dan di pekan lalu kita sudah menuntaskan di ayat yang kedua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kemudian insya Allah kita akan kembali melanjutkan eh, pembahasan tentang Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian Malik Yaumiddin, dan ayat-ayat selanjutnya. Sambil menunggu guru kita hadir di tengah-tengah kita, untuk kami dari Majelis Quran Indonesia senantiasa mengingatkan tentang eh, amal-amal kebaikan yang eh, rutin bisa kita lakukan di hari Jumat ini, disebut dengan Saidul Ayam, dan Nabi kita alaihissalatu wassalam sudah memberikan panduan tentang betapa sunnah-sunnah yang kita lakukan di hari Jumat ini sangat memiliki banyak keutamaan ya. Dari mulai kita memperbanyak sholawat kepada beliau, kemudian membaca surat Al-Kahfi, dan tadi sebagian kita sudah mendengarkan ya lantunan surat Al-Kahfi, dan mudah-mudahan kita bisa menuntaskannya nanti di rumah. Kemudian juga eh,
surah baca Al-Kahfi, memperbanyak sholawat, dan tentu bagi laki-laki ada sholat Jumat ya, dan ada doa yang mustajab di hari ini, dan silakan untuk mempersiapkan diri ya, karena ini hari yang istimewa. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan di hari Jumat ini. Dan salah satunya juga amal yang rutin kita lakukan di Saidul Ayam ini yaitu adalah sedekah. Dan sedekah di hari Jumat tentu memiliki banyak keutamaan di hari yang utama ini. Dan sebagaimana disebutkan oleh para ulama ya, walaupun tidak ada secara khusus hadis yang mengatakan itu, tapi tentunya menjadi sebuah kepahaman yang umum bahwa ada hari yang utama, ada bulan yang utama, yaitu Ramadan gitu ya, dan juga ada hari yang utama dalam seminggu yaitu hari Jumat. Tentu ibadah-ibadah yang kita lakukan di hari ini mudah-mudahan menjadi sebuah ibadah yang Allah terima amalnya, sebuah ibadah yang penuh dengan keikhlasan kita lakukan sehingga Allah ridho dengan semua amal kita. Alhamdulillah guru kita sudah hadir. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Khalis. Alhamdulillah. Bagaimana sehat, Ustaz? Alhamdulillah, gimana kabar antum? Semoga selalu sehat walafiat. Doakan semua Amin, jemaah amin, Allahumma amin. untuk Ustaz Khalis. Allah berikan sehat walafiat. Amin, amin. Ya, Allah angkat penyakit beliau. InsyaAllah ta'ala Allah lebur khilaf dan kesalahan-kesalahan beliau dengan Amin, 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 Allahumma amin. penyakit yang beliau hadapi, yang beliau rasakan. Doa untuk antum, syifa Allah, syifaan ajilan, syifaan la yughadiru saqama, azibil Amin, ba'sa amin. nas, usfi anta syafi la syifa illa syifa'u, syifaan la yughadiru saqama. Amin. Baik, Ustaz, kita akan melanjutkan ya di ayat yang ketiga, yang kemudian ada pertanyaan yang kemarin itu sebagai penutup di episode terakhir ya, kemarin di Jumat lalu. Kenapa dalam ayat ketiga ini Ar-Rahman Ar-Rahim Allah mengulang kembali ini? Ini sebuah pertanyaan yang insya Allah akan dibahas di pagi ini, menjadi sebuah alasan. Tentu ada makna-makna yang terdalam yang Allah sebutkan, Allah sebutkan dalam firman-firmannya. Waliyadul mashkur, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, di hari Jumat yang Allah muliakan. Allah masih memberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat istiqamah, hadir di majelis ilmu untuk para jamaah semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan untuk kita semua keistiqomahan dalam ketaatan. Allah anugerahkan sehat walafiat. Kemudian tak lupa kita sampaikan selawat salam kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabat beliau. Dan semoga di hari yang Allah muliakan ini kita mohon berdoa, berharap kepada Allah semoga di akhirat kelak kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk surga biduni azabin wala hisab. Amin ya rabbal Amin, alamin. Allahumma amin. Bersama-sama kita masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, insyaallah. Amin ya rabb. Amin. Baik, barakallah. Teman sekalian Allah muliakan, kita lanjutkan untuk coba membedah buku yang ada di tangan para jamaah yang sudah memiliki buku Tadabbur Surah Al-Fatihah. InsyaAllah kita coba akan membahas kembali ayat ketiga di dalam surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ar-Rahmanir Rahim. Ayat ini Allah letakkan pada ayat ketiga di dalam surat Al-Fatihah setelah Allah Jalla Sya'nu menyebutkan sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim pada ayat pertama
dalam lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pada ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada ayat ketiga, Allah mengulang kembali menyebut namanya dan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa kemudian diulang kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut nama beliau dan sifat beliau? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah ini memiliki makna? Ya, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika meletakkan urutan surat, meletakkan urutan ayat, di situ sesungguhnya ada pesan, ada makna, ada rahasia yang terkandung di dalam urutan, bahkan ketika mengulang-ulang beberapa ayat yang sama di dalam Al-Quranul Karim. Kita merujuk kepada pendapat para ulama. Nanti bisa dilihat ya di dalam tafsir Taisirul Karim Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, atau tafsir Ibnu Katsir, atau tafsir At-Tabari. Para ulama menjelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang Ar-Rahman Ar-Rahim, dijelaskan bahwa ini bentuknya taukid, dan dijelaskan di buku ini juga sudah kita cantumkan. Ini merupakan taukid atau takkid, artinya menguatkan. Hikmahnya adalah agar kemudian kita yang membaca Al-Quran, wabil khusus surat Al-Fatihah, yang mana surat Al-Fatihah ini selalu kita baca dalam solat-solat kita. Lalu pesannya apa? Agar kita semakin yakin, dan keyakinan ini terus terpatri di dalam hati, kalbu, dan keyakinan kita bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah kasih sayang. Yang mana kemudian apabila kita mendapati di dalam hidup ini perkara-perkara yang kalau kita memandang dari sudut pandang sisi kemanusiaan kita, yang mana ada hawa nafsu, ya, kemudian ada dorongan-dorongan untuk tidak yakin dengan apa yang Allah berikan. Bahkan hawa nafsu ini terkadang menggeret manusia untuk bersuudzon kepada Allah, atau berburuk sangka kepada Allah atas takdir, keputusan, apa yang Allah tetapkan. Disinilah kemudian iman kita kembali memaknai Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia Allah Maha Kasih Sayang. Sehingga apapun yang kita alami di dalam hidup ini, sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim, tidak menyakiti. Bukan Allah tidak menyayangi, tapi dia Allah yang sempurna kebaikannya, yang sempurna kasih sayang. Dia Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Ini disebutkan oleh para ulama. Allah mentakkid, atau ini sebuah taukid, menguatkan bahwa agar kemudian kita selalu dalam kondisi yakin dan harus semakin menambah
ya, dan bertambah keyakinan kita bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Lagi-lagi saya ingatkan, terkadang kita ini sering kalah dengan hawa nafsu kita, dorongan jiwa al-ammaratu bisu yang mengajak kepada keburukan. Di antara bentuk keburukan yang didorong oleh hawa nafsu ini adalah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian dijelaskan pula di dalam buku ini, Allah Subhanahu wa taala mengulang Ar-Rahman Ar-Rahim karena ada kaitannya dengan ayat yang berikutnya, ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Pada ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dia Allah Raja. Raja yang menguasai hari kiamat. Dia Allah Malik. Dan raja biasanya sangat erat dengan sifat zalim. Ya, ini dijelaskan pada halaman 52 di dalam buku ini. Pada halaman 52, biasanya raja itu selalu ya terjebak dalam sifat kezaliman apabila mereka tidak menjaga amanah, tidak takut kepada Allah, lupa bahwa amanah kerajaan, kekuasaan yang mereka miliki merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya temporer, ada batas waktunya, bukan permanen. Kekuasaan yang Allah berikan kepada manusia bukan kekuasaan absolut, bukan kekuasaan yang permanen. Ada batasnya. Ya, kalau Allah berikan umur usia berapa tahun, 60 tahun, ya sebatas itulah kemudian dia berkuasa. 70 tahun, sebatas itu pula dia berkuasa. Nah, ini yang terkadang dilupakan oleh manusia, yang mana ketika diberikan amanah kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia-manusia yang diberikan amanah kekuasaan oleh Allah kemudian lupa bahwa kekuasaan merupakan titipan, inilah yang membuat mereka kemudian terkadang berbuat lalim, berbuat zalim, berbuat aniaya. Dan itu melekat dalam pikiran manusia. Itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika akan menyebut dirinya Malik, ya, Malik Yaumiddin, dia raja, maka kemudian sebelum dia menyebutkan dirinya raja, dia ulang kembali sifatnya yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Allah Maha kasih sayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian dijelaskan bagaimana kemudian nilai-nilai Ar-Rahman ini mampu mewarnai kehidupan kita jamaah yang Allah muliakan. Ar-Rahman Ar-Rahim. Diangkat di dalam buku ini bagaimana Nabi SAW memiliki sifat kasih sayang. Bahkan sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu terkait surat Al-Fatihah ayat pertama. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman menunjukkan keluasan sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah yang Ar-Rahman. Rahmat Allah begitu luas. Kemudian Ar-Rahim adalah Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan rahmat itu kepada seluruh makhluk, dan khusus Allah berikan kepada orang-orang yang beriman di akhirat nanti. Dia Ar-Rahim. Ya.
Dan dia Allah Subhanahu wa taala menitipkan sifat yang Ar-Rahim ini, bagaimana Allah melakukan ya amaliyah, ya, karena Allah memiliki sifat fi'liyah. Fi'liyah itu adalah yang mengerjakan. Tapi jangan bayangkan kemudian kalau manusia itu mengerjakan sesuatu, kemudian kita bayangkan Allah mengerjakan seperti yang kita lakukan. Tidak. Tentunya sesuai dengan kemahakuasaan Allah. Allah memiliki sifat fi'liyah, perbuatan. Nah, sifat fi'liyahnya inilah kemudian Allah menyampaikan rahmatnya. Dan sifat Ar-Rahim ini Allah berikan kepada hambanya yang Allah muliakan, Allah cintai, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mensifati hambanya yang Allah muliakan, yaitu Nabi. Wa kana bil mu'minina rahima. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, bil mu'minina raufur rahim. Allah mensifati hambanya yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat Ar-Rahim. Ya, sifat Rahim, tidak ada alif lam, dan sifat Rahim. Nah, ini dapat kita baca dalam sejarah yang ditulis oleh para ilmuwan, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul memiliki sifat kasih sayang sebagaimana Allah sematkan kepada beliau. Kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumah, dalam keluarga, dalam bergaul, bahkan sifat rahim, sifat rahmat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pun dalam keadaan perang. Ya. Kalau kita baca sejarah bagaimana sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang penuh kasih sayang, ya, ketika beliau disakiti, dizalimi oleh orang-orang yang membenci Islam, bahkan secara pribadi yang membenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Nabi mensikapinya apabila celaan, ya, kezaliman diarahkan kepada pribadi beliau, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sama sekali hatinya bersih, suci dari sifat dendam, ingin balas dendam, ingin menyakiti, ingin melakukan perbuatan yang setimpal, yang sama. Tidak ada pada jiwa dan dalam hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentuk kebenaran, ya. Kebenaran ayat-ayat yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran terkait sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kana bil mu'minina raufur rahim. Dia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat kasih sayang terhadap orang-orang beriman. Bil mu'minina raufur rahim. Dalam rumah tangga, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghadirkan kasih sayang, mencintai keluarga beliau. Mohon maaf, tidak cepat emosi, tidak mudah marah, tidak menyakiti, ya, tidak menzalimi, tidak mengeluarkan kata-kata kasar. Ini bentuk kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rumah tangga beliau. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi fitnah di dalam rumah tangga beliau, beliau sabar. Beliau menunggu petunjuk dan arahan dari langit, sehingga turun ayat-ayat yang kemudian menyelesaikan
dan menjadi solusi dalam rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi keluarga beliau, istri-istri beliau yang mulia, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunggu perintah dari langit. Turun ayat-ayat yang kemudian menjadi pembimbing yang menuntun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatasi problematika rumah tangga beliau. Ya. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah, subhanallah, dikisahkan dalam kitab-kitab tarikh, dalam buku-buku sejarah, bagaimana akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah. Para sahabat ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, untuk mengobati kerinduan mereka, para sahabat datang ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di rumah Nabi, mereka tidak bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi sudah meninggal dunia. Mereka datang kepada istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya terkait akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak beliau di rumah itu seperti apa? Karena para sahabat melihat langsung bagaimana akhlak Nabi di luar rumah. Mereka mampu mengakses hal tersebut. Bisa melihat, bisa memonitor, bisa mengawasi. Tapi kalau di rumah, di dalam rumah bersama keluarganya bagaimana akhlak Nabi, mereka ingin tahu. Datang kepada istri-istri Nabi SAW. Dalam hal ini, para sahabat datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dan bertanya bagaimana akhlak Nabi. Apa jawaban Ummul Mukminin? Kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak Al-Quran. Al-Quran bicara tentang rahmat, kasih sayang. Itulah yang diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah. Itulah yang diterapkan oleh Nabi ketika bergaul dengan keluarga beliau di rumah. Seorang suami yang penuh kasih sayang terhadap istri-istrinya, artinya penuh dengan kasih sayang terhadap anak-anak beliau. Anak-anak beliau, beliau punya anak yang tentu sudah kita jelaskan, hanya Fatimah radhiyallahu taala anha, yang kemudian meninggal dunia setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, yang paling cepat menyusul Nabi. Dari kalangan perempuan sampai dewasa bahkan menikah anak-anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dari golongan laki-laki tidak ada yang sampai dewasa, semuanya meninggal dunia. Ya. Nah, bagaimana akhlak beliau terhadap keluarga, kasih sayangnya terhadap anak-anak beliau tercermin dalam perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berpesan kepada kita semua, apabila ingin mendapatkan rahmat Allah, maka kuncinya adalah penuhi hati dengan rahmat. Ini juga kita cantumkan di dalam buku ini pada halaman 52, masih 52, bahwa syarat agar kita mendapatkan rahmat Allah adalah penuhi hati kita dengan rahmat, dengan kasih sayang. Maka kita pantas mendapatkan kasih sayang, baik kasih sayang itu di bumi ataupun kasih sayang tersebut turun dari langit. Ya. Ini jamaah sekalian Allah muliakan, pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Nabi bersabda, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang hatinya penuh dengan nilai-nilai rahmat, kasih sayang. Nah, ingat, nilai-nilai rahmat itu sifatnya universal, ya, syumuliyah. Bukan hanya menyayangi segelintir orang, orang tertentu di kalangan yang ingin ya kita sukai, kita senangi, dan kita berlaku kasih sayang, tapi orang yang kita tidak senangi, kita menzalimi, nggak boleh.
Bukan seperti itu yang diajarkan. Sifat rahmat yang Allah dan Rasulnya ajarkan adalah sifat yang bernilai universal kepada siapa saja, kemudian dimanapun, apapun agamanya, bahkan lebih dari itu, binatang, tumbuhan, ciptaan-ciptaan Allah harus kemudian mendapatkan nilai-nilai rahmat tersebut apabila berinteraksi dengan diri kita. Ya. Jadi dalam hadis ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bahwa apabila ingin mendapatkan rahmat Allah, maka syaratnya adalah penuhi hati kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan apa yang diperintahkan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya, dalam sunnah-sunnahnya. Irham ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang hatinya penuh dengan kasih sayang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sifatnya, bentuknya khabar. Khabar itu kabar dari Nabi. Setelah ada kabar, kemudian Nabi perintahkan, ya, irhamu ahlal ardi. Maka rahmatilah penduduk bumi. Ahlul ardi, ya semua yang melata. Kita ini kalau dalam ilmu mantik, kita ini adalah makhluk melata. Makhluk melata saja berjalan di atas muka bumi. Hanya saja kita ini berjalan dengan dua kaki dan dibekali akal oleh Allah. Makhluk yang lain ada yang berjalan dengan dua kaki, tidak dibekali dengan akal. Ada yang berjalan dengan 4 kaki, bahkan ada yang berjalan dengan 1000 kaki. Bahkan ada yang berjalan dengan perutnya, disebutkan manshi ala batnih. Pesan Nabi, irhamu ahlal ard. Rahmati seluruh apa yang tinggal di atas muka bumi. Ahlul ard. Itu manusia dan binatang-binatang. Ada tumbuh-tumbuhan. Dari semua ini karena memang kita erat berinteraksi sesama manusia, maka yang paling ditekankan adalah ahlal ardi, yaitu manusia. Wabil khusus ahlal ardi adalah kaum muslimin, sesama orang-orang beriman. Ya. Jangan sampai kita berkasih sayang, berlemah lembut, damai dengan orang-orang di luar keyakinan kita. Namun apabila berinteraksi dengan sesama muslim, ternyata kita berinteraksi dengan qaswah, dengan keras, ya, tidak berlemah lembut. Justru yang paling utama adalah sebagaimana yang Allah sifatkan kepada Nabi terhadap orang-orang beriman sangat lembut dan kasih sayang. Ya, lebih utama, ya, yang harus lebih diperhatikan adalah bagaimana kemudian kita berinteraksi dengan sesama muslim penuh kasih sayang. Yarhamkum man fis sama. Kata Nabi, apabila kalian merahmati penduduk bumi, maka penduduk langit akan merahmati kalian. Yarhamkum man fis sama. Yang di langit akan memandang kalian dengan pandangan rahmat. Nah, siapa yang dimaksud dengan penduduk langit? Mungkin ini pernah saya sampaikan. Sama Bunda Fatma, Bunda Elvina. Allah Subhanahu wa taala. Bunda Nirwana, Pak Haji Usyairi. Siapa yang dimaksud dengan penduduk langit? Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang mendiami langit? Para malaikat. Para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Muncul kemudian pertanyaan, bagaimana bentuk rahmat Allah terhadap orang-orang beriman?
Bagaimana Allah merahmati orang-orang yang hatinya penuh dengan rahmat Allah. Lapangkan hatinya. Dilapangkan hatinya oleh Allah. Terus apalagi? Kesehatan jasmani rohani. Diberikan kesehatan jasmani rohani. Ada lagi? Dimudahkan dalam beribadah. Untuk Diistiqomahkan dalam dalam ibadah. ketaatan. Diberikan keistiqomahan dalam ibadah dan ketaatan. Semua yang disebut tadi adalah bagian dari Rahmat Allah. Allah Subhanahu Kasihnya wa Allah. Ta'ala. Itu bagian dari rahmat. Namun yang paling penting yang kita dapatkan dari nilai-nilai rahmat kasih sayang Allah disebutkan oleh para ulama. Jadi ulama yang menyampaikan, bukan pendapat saya, dan itu diaminkan ya oleh ulama-ulama yang lain, dan itu yang paling utama. Rahmat yang paling kita butuhkan adalah setelah mendapatkan hidayah. Hidayah ini adalah rahmat terbaik. Ya. Maka yang kita butuhkan adalah maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bayangkan, kalau kita boleh memilih mau punya dan memiliki pahala yang banyak, tapi juga ada dosanya. Kita memiliki dosa yang harus kita bawa, yang harus kita pertanggungjawabkan. Atau kalau boleh memilih, pahalanya sih nggak begitu banyak, sedikit, tapi nggak ada dosanya. Nggak bawa dosa di akhirat. Kira-kira kalau diberikan dua pilihan ini, mau yang mana? Yang kedua lah. Kita coba analogikan. Punya uang miliaran, tapi dosanya. Punya uang miliaran, tapi hutangnya juga miliaran. Pilih mana dibandingkan dengan ya uangnya cukup, tapi nggak ada utang. Nah, ya. Cukup aja lah, nggak usah. Cukup aja lah, yang penting nggak punya utang. Ya kan? Karena uangnya banyak miliaran, utangnya juga miliaran, habis. Ya, bahkan harus nombokin, ya kan? Nah, di sini kita coba gambarkan seperti itu. Ada orang yang nanti di akhirat, yang kata Nabi, ya'ti bi salatin wa siyamin wa zakatin wa qad syatama hadha wa daraba hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala, nanti ada orang yang di akhirat membawa segudang pahalanya, pahala salat, puasa, zakat, dia bawa. Dia lihat pahalanya, dia yakin mau masuk surga. Tapi ketika diperlihatkan dosa-dosanya, ternyata dulu pernah berkata kasar. Nah, orang berkata kasar ini orang-orang yang jauh dari sifat kasih sayang. Kemudian dia pernah memukul orang ini, memukul orang itu. Nah, ini juga orang-orang yang hatinya jauh dari rahmat Allah. Hatinya yang kering dari nilai-nilai rahmat. Kemudian pernah mencaci maki orang ini, orang itu. Pernah menuduh orang ini, orang itu tanpa bukti. Pernah menumpahkan darah. Ini orang-orang yang jauh dari rahmat Allah. Akhirnya kemudian orang ini diperlihatkan dosa-dosanya, habis pahala yang dia bawa. Disebabkan untuk menebus dosa-dosa yang dia lakukan. Bagaimana cara menebusnya? Disebutkan oleh Nabi SAW, datang orang-orang yang pernah dia zalimi, kemudian diambil pahalanya sampai habis. Sedangkan dosanya masih berlimpah, masih banyak. Akhirnya dosa-dosa orang lain dilimpahkan kepadanya, semakin banyaklah dosanya dan dosa yang dia bawa. Dengan dosa itu kemudian na'udzubillah min dzalik, Allah lemparkan ke dalam neraka. Nah, jemaah sekalian Allah muliakan, jadi di sini makna dari bahwa penduduk langit akan merahmati kalian, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberikan ampunan, dan ini yang kita butuhkan.
ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa'afuhu, dan Allah berikan maaf, pemaafan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Sebagian ulama menyebutkan dosa diampuni, maknanya nanti di akhirat bisa saja Allah perlihatkan dosa itu tapi kemudian diampuni. Nah, pemaafan Allah adalah dosa itu tidak diperlihatkan kepada diri kita. Ya, sudah dimaafkan oleh Allah dosa-dosa kita dan kita tidak melihatnya. Jadi itulah yang Allah akan berikan. Ini janji dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk orang-orang yang hatinya penuh dengan kasih sayang. Lalu penduduk langit yang kedua disebutkan oleh para ulama adalah al-malaikah, malaikat-malaikat Allah. Bagaimana bentuk malaikat Allah menyayangi manusia yang hatinya penuh dengan kasih sayang? Yaitu diberikan pelindungan dan penjagaan. Dan ini sudah kita sampaikan ya. Jadi nilai-nilai kasih sayang ini harus kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam bergaul, dalam rumah tangga. Ya. Dikisahkan juga Nabi SAW bagaimana beliau menyantuni anak-anak yatim, bahkan mengangkat mereka-mereka yang tidak memiliki ayah karena meninggal dunia atau meninggal di medan perang. Kemudian subhanallah, Nabi SAW menyantuni mereka dan menganggap mereka seperti anak beliau sendiri, Rasulullah SAW. Dan di antara kasih sayang Nabi juga adalah, subhanallah, kalau kita baca sejarah Nabi, banyak istri-istri Nabi SAW yang 9, ya, yang 9 itu bersama Nabi. Di antara mereka adalah orang yang suaminya syahid di medan perang. Ya, sebagaimana Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah ini istri Nabi SAW. Abu Salamah syahid di medan perang. Sedangkan Ummu Salamah ini memiliki beberapa anak. Lalu siapa yang menyantuni anak-anak daripada Ummu Salamah? Turunlah perintah dari langit agar Nabi kemudian, ya tentunya setiap perbuatan Nabi atas dasar bimbingan wahyu, diperintahkan untuk menikahi Ummu Salamah. Dan tentunya ini juga bentuk kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang kemudian memelihara, menyantuni, ya, melindungi, mengayomi keluarga Abu Salamah yang meninggal dunia. Ya, Ummu Salamah dinikahi Nabi dan anak-anaknya disantuni, dipelihara oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jamaah sekalian, ini pentingnya kemudian kita memahami, ya, ayat yang ketiga di dalam surah Al-Fatihah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan kemudian hati kita penuh dengan kasih sayang. Tidak ada dendam, tidak ada saling membenci. Dari sini juga kita ingin menyampaikan pesan jamaah sekalian Allah muliakan, wabil khusus nih hari-hari ke depan ketika kita akan menyambut pesta demokrasi. Nanti ada pemilihan presiden dan wakil presiden. Disinilah kemudian kita mengedepankan nilai-nilai Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, tidak boleh karena berbeda pilihan, ya, berbeda ijtihad politiknya, kemudian di dalam hati ini penuh dengan kebencian. Na'udzubillah, kelompok yang lain membenci satu kelompok. Ya, begitu juga kemudian satu orang kemudian membenci orang lain. Bahkan na'udzubillah jangan sampai terjadi dalam rumah tangga. Suami dan istri beda pilihan, kemudian gondok-gondokan, marah-marahan. Bahkan sampai terjadi perceraian. Na'udzubillah. Ada yang terjadi seperti itu. Kalau di berita yang kita baca, ada yang terjadi sampai cerai suami istri gara-gara berbeda pilihan. Beda jagoannya A, jagoannya B, kemudian semua menjagokan jagoannya.
menganggap jagoannya paling baik, ya, paling layak. Kemudian saling ejek, terjadilah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jemaah sekalian Allah muliakan, nanti baru kita bahas ya Malik Yaumiddin. Jadi pada pagi hari ini Ustaz Khalis kita coba membahas Ar-Rahman Ar-Rahim. Pertanyaan jamaah yang lalu, kenapa diulang Ar-Rahman Ar-Rahim? Allah ingin menunjukkan kepada kita nilai-nilai penting yang ada pada sifat Ar-Rahman Ar-Rahim yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita kembali kepada sifat Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, seandainya kita ini ingin masuk surga dengan balasan amal soleh, amal ketaatan kita, sungguh tidak cukup amal soleh, amal ketaatan, pahala puasa, pahala zakat, pahala sedekah, pahala salat, pahala haji, umrah yang kita lakukan seumur hidup kita nggak cukup untuk membeli surganya Allah Subhanahu wa taala. Nggak cukup. Bahkan amal ibadah yang kita lakukan ini jamaah tidak cukup untuk membayar satu saja nikmat Allah yang Allah berikan, nggak cukup. Lalu bagaimana dengan nikmat-nikmat yang lain? Lalu bagaimana kemudian kita akan bisa membeli surganya Allah? Masuk surga karena amal kita nggak bisa. Nah, kita akan masuk surga karena ini rahmat Allah. Ya, kita akan masuk surga karena rahmat Allah. Ketika Nabi ditanya, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Bukankah engkau adalah orang yang paling dicintai, disayangi oleh Allah? Bukankah engkau adalah manusia yang paling takwa, paling takut kepada Allah? Bukankah engkau adalah manusia yang paling sempurna ketaatannya, ibadahnya? Kata Nabi, wala ana. Saya pun tidak masuk surga karena amal ibadah saya, kata Nabi. Coba bayangkan. Coba ukur sekarang nih ibadah kita. Pak Haji Husyairi, kalau mau ukur kualitas ibadah kita dengan kualitas ibadah Nabi, kira-kira bagaimana jomplangnya? 0,001. Jauh, bahkan lebih jauh jarak antara langit dengan dasar sumur. Ya. Jauh lah kalau kita bandingkan. Lalu Nabi pun mengingatkan kita semua bahwa amal ibadah yang saya lakukan, kata Nabi, kesolehan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menjadi penyebab utama, ya, penyebab utama Nabi masuk surga. Illa ayyataghammani Allahu bi rahmatih. Penyebab utama seseorang masuk surga adalah karena rahmat Allah. Barulah kemudian nanti dihitung amal-amalnya. Amal baiknya dihitung. Salatnya dihitung. Ibadah hajinya dihitung. Umrahnya, sedekahnya dihitung. Dibayarlah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang ada di dalam surga. Dan kata Nabi jelas bahwa barang siapa yang menjaga ibadah salatnya, ibadah salat sunnah yang 12 rakaat, Allah akan bangunkan istana di dalam surga. Tuh. Istananya di mana? Di surga. Di dalam surga, ya kan? Di dalam surga. Bisa nggak kita menikmati istana itu kalau tidak masuk surga? Tidak bisa. Nah, nggak bisa. Barang siapa yang menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, minuman-minuman khamar, maka Allah siapkan minuman dari khamar di dalam surga.
Di mana? Di dalam surga. Bisakah kita menikmati nikmat-nikmat surga tersebut kalau kita nggak masuk surga? Nggak Tidak bisa. bisa. Nah, syarat pertama untuk kita bisa menikmati nikmatnya surga adalah dengan masuk surga. Semua ganjaran yang Allah sebutkan, Nabi sebutkan, perhiasan surga, ya, buah-buahannya, dipan-dipannya, tempat tidurnya, istana yang dari intan, perak, permata, bahkan penghuni surga bidadari-bidadari, itu semua berada di dalam surga. Dan tidak akan bisa kita akses kecuali dengan masuk surga. Nah, syarat masuk surga tersebut tidak bisa dibayar dengan sholat kita. Sholat itu bayarnya nanti ada di dalam surga. Masuk surga tidak bisa dibayar dengan puasa kita. Lalu dengan apa ya Rasulullah, kata para sahabat? Dengan rahmat Allah lah kalian akan masuk surga. Masuk surga dengan rahmat Allah, nanti baru dibayar sholat kita, puasa kita. Dengan ini semua ganjarannya ada. Di dalam surga nanti ada pintu surga yang namanya pintu Ar-Rayyan. Ya Allah, dia ada pintu Rayyan. Mana yang puasa puasa silakan masuk di sini. Masuk, namanya ada Ar-Rayyan. Subhanallah. Jadi kita masuk surga karena amal kita atau karena rahmat Allah? Rahmat Allah. Rahmat. Rahmat Allah. Rahmat Saya Allah. mau tanya, bagaimana caranya agar kita kemudian diliputi oleh rahmat Allah? Menjalankan semua perintahnya, mencari larangannya. Baik, itu secara umum. Kajian kita pagi hari ini, syaratnya bagaimana agar kita mendapatkan rahmat Allah? Tadi kalau nggak salah, memenuhi hati kita dengan kasih sayang. Itulah Itu ya, rahmat. Tuan Guru. Penuhi hati kita dengan rahmat dan Dengan kasih rahmat sayang. dan kasih. Sayangi siapa saja, rahmati siapa saja. Dan orang yang paling berhak untuk mendapatkan kasih sayang kita adalah orang-orang terdekat kita. Suami ya istrinya, istri ya suaminya, ayah ya anak-anaknya, anak-anak ya ayahnya. Itu orang-orang terdekat yang paling berhak untuk mendapatkan rahmat kita. Mohon maaf, ada sebagian manusia yang di dalam rumah seperti, mohon maaf, seperti setan. Namun di luar rumah seperti malaikat. Di luar rumah seperti malaikat, di rumah seperti setan. Dengan orang lain, subhanallah baiknya, sama sahabat, sama bestie, sama teman sekolahnya dulu, ketemu, ya Allah, baik. Tapi dengan anggota keluarga, bengis. Siapa orang tersebut? Adalah orang luar jauh sana. Nggak ada di jamaah majelis MKI, nggak ada seperti itu. Jadi syaratnya adalah penuhi hati dengan kasih sayang Allah. Maka insya Allah kita pantas mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Yarhamukum man fis sama. Jadi ini jamaah sekalian Allah muliakan, apa yang ada kisah teladan juga, ada kisah-kisah bagaimana Nabi SAW tidak membalas ya pada halaman 62, Nabi disakiti, dizalimi, kemudian Nabi tidak membalas, sebagaimana Suraqah bin Malik hampir menebas Nabi dengan pedang. Bayangkan, ya, hampir Nabi itu ditebas oleh Suraqah bin Malik dengan pedangnya, tapi malaikat yang kemudian menghalangi Suraqah. Suraqah terjatuh dengan pedangnya. Apakah Nabi kemudian, tadi kamu kan membunuh saya, sekarang saya yang akan menebas kamu? Enggak. Subhanallah. Karena pribadi beliau yang disakiti oleh orang ini, Suraqah bin Malik, Nabi memaafkan. Ya udah, saya maafkan. Kamu selamat. Kamu saya lepaskan. Silakan balik saja ke Mekah. Ya. Yang kemudian buahnya adalah Suraqah nanti di kemudian hari masuk Islam, dan beliau mengenang bagaimana akhlak Nabi SAW yang hatinya tidak ada dendam, ya, tidak ada amarah, tapi kasih sayang. Keburukan dibalas dengan kebaikan. Hampir dibunuh, Nabi tidak kemudian membalasnya, ingin membunuhnya, tapi dilepaskan. Kemudian juga bagaimana Nabi SAW ketika menaklukkan kota Mekah, Fathu Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Apakah Nabi kemudian, hari ini adalah hari kita berperkara,
Hari ini kami ingin membalas kezaliman kalian, wahai orang-orang Makkah dulu yang menyakiti kami. Tidak. Apa kata Nabi? Aku akan berkata sebagaimana yang dikatakan oleh saudaraku Yusuf alaihissalam. Ya, la tathriba alaikumul yaum. Hari ini bukan untuk balas dendam. Hari ini bukan untuk berperkara. Idhabu antumut tulaqa. Silakan yang ingin tinggal di Mekah, silakan mengikuti agama Islam. Yang ingin keluar ke Mekah, kalian ingin pindah tempat, silakan, kalian bebas. Itulah Nabi SAW, seorang pemimpin yang hatinya penuh dengan kasih sayang, seorang suami yang hatinya penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, seorang atasan yang sangat disayangi oleh bawahan-bawahannya, seorang teman yang dikasihi, yang disayangi oleh sahabat-sahabatnya. Ya Rasulullah SAW. Kenapa dikasihi, kenapa disayangi? Karena hatinya penuh dengan kasih sayang. Jadi kekuatan hati Nabi yang penuh dengan rahmat itulah kemudian menjadi magnet, ya, menarik yang sangat kuat. Kemudian orang-orang menyayangi, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, closing bahwa Nabi mengatakan al-jaza min jinsil amal. Apa yang kita dapatkan memang sesuai dengan apa yang kita lakukan dan apa yang ada dalam hati kita. Kalau hati kita ini menyayangi orang lain, maka insya Allah orang lain akan menyayangi kita. Apabila hati kita ini penuh dengan rahmat dan kasih sayang, maka hati-hati orang lain akan diisi oleh Allah dengan rahmat dan kasih sayang untuk kita semua. Sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita. Barakallah, barakallah. Silakan Ustaz Khalid. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan ini sebuah kesimpulan ya yang tadi disampaikan oleh Tuan Guru tentang bagaimana hati kita harus dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan jika kita mengharapkan rahmat Allah dengan dimasukkan ke dalam surganya, maka saatnya kita untuk memenuhi kasih sayang dalam hati kita. Karena tadi dijelaskan oleh sabda Nabi untuk memberikan rahmat atau kasih sayang kepada sesama. Irhamu ahlal ardi, yarhamukum man fis sama. Jadi rahmatilah atau berilah kasih sayang terhadap sesama kita yang ada di bumi ini, baik manusia maupun binatang dan siapapun, maka Allah akan memberikan rahmat kepada kita semua. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, sahabatku yang dimuliakan Allah. Barangkali mungkin sebelum ditutup ada yang ingin disampaikan oleh jamaah atau ingin ditanyakan untuk memperkuat tentang persoalan rahmat ini. Barangkali ingin sampaikan. Tadi Pak Husairi udah reset. Yes, baik. Afwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabarakatuh. Mau nanya aja, kan ayat pertama yang turun tuh kan ayat surah yang paling bagus adalah Al-Fatihah. Mengapa tidak Al-Fatihah dulu yang diturunkan? Syukran. Ya, baik. Pertanyaannya kenapa? Ya, kalau kita bisa langsung tanya Allah, mungkin kita langsung dapat jawaban yang tepat ya. Allah, kenapa bukan Al-Fatihah yang kau pertama turunkan? Kenapa surat Al-Alaq? Nah, itu pertama jawabannya ya. Ya, itu satu. Yang kedua, sebagaimana penjelasan para ulama, Allah yang lebih mengetahui hakikat tartib al-ayat fin nuzul. Ya, diturunkannya ayat secara berurutan. Urutan pertama, kedua, ketiga, seterusnya. Allah yang maha mengetahui hikmahnya. Namun kemudian para ulama tentunya mentadaburi. Ini bagian dari makna mentadaburi, yang mentadaburi ayat-ayat Allah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Fatihah sebagaimana yang sudah kita sampaikan berbicara tentang akidah, berbicara tentang ibadah, berbicara tentang muamalah. Ya, garis besarnya itu. Akidah, ibadah, muamalah. Dan dalam kitab tafsir Taisirul Karimur Rahman disebutkan, beliau tambah bicara tentang kisah. Ya kan? Bicara tentang kisah. Allah kisahkan orang Yahudi, orang Nasrani secara sekilas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini kisah. Ini sejarah orang-orang Yahudi Nasrani. Nah, semua ini jamaah sekalian Allah muliakan, tidak akan kita fahami. Saya ulangi, kita tidak akan fahami tentang akidah.
kita tidak akan bisa pahami tentang muamalah, bagaimana bergaul, bagaimana berjual beli, bagaimana bertransaksi. Juga kita tidak akan bisa mengamalkan ritual ibadah, bagaimana sholat, bagaimana puasa, kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan ilmu. Adakah orang yang paham bagaimana dia beribadah dengan benar tanpa ilmu? Nggak mungkin. Adakah orang yang memahami eksistensi Allah dengan benar tanpa ilmu? Enggak. La yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Orang yang tidak mengetahui dengan orang yang mengetahui tidak sama. Anda dan kita semua, ya, kita semua ini memiliki ilmu. Insya Allah dengan ilmu itu kita bisa memahami ayat-ayat Allah, bahkan kita mengenal Rabb kita Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Maka pentingnya ilmu ini yang menghantarkan seseorang untuk mengenal Allah, yaitu tauhid. Pentingnya ilmu kemudian sebagai penuntun dalam melakukan amaliyah ibadah, yaitu sebagai tuntunan basis dalam beribadah. Begitu juga kemudian bagaimana pentingnya ilmu dalam kehidupan sehari-hari sebagai makhluk sosial yang bergaul. Ada jual beli, ada akad, kemudian ada pinjam meminjam, ada gadai, ya, dan seterusnya yang sifatnya muamalah. Semuanya ini basisnya ilmu. Allah tuntun kita lewat ilmu. Maka di sini Allah kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca pentingnya ilmu. Nah, kemudian dalam surat Al-Alaq ini Allah turunkan pertama kali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenal dulu. Ya. Kita diajak dulu untuk apa? Mengenal Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kau kenal dulu ada zat yang bernama Allah. Nah, setelah kita digiring untuk mengenal ya Allah, barulah kita perdalam. Barulah kemudian kita tafarru tawagul itu mendalami siapa sih Allah itu, eksistensinya seperti apa, siapa Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Engkau ada itu karena ada Allah. Ya, berusaha untuk mengenal Allah. Nah, itulah kemudian mengenal Allah lebih kemudian dirinci, ya, dirinci oleh Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Di Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Dia pencipta. Lalu pencipta itu siapa? Bagaimana sifatnya? Eksistensinya seperti apa? Kenalilah dia lewat nama-namanya. Dibukalah surat Al-Fatihah dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kita digiring dulu Pak Haji Husyairi, digiring oleh Allah untuk tahu dulu ada zat yang menciptakan kita. Ya, kalau kau udah tahu, baru nih kita penasaran. Ini siapa ini? Yang menciptakan ini siapa? Allah. Lalu Allah ini siapa? Ya, dijelaskan kemudian pada ayat-ayat berikutnya, pada surat-surat berikutnya yang diturunkan, di antaranya Al-Fatihah. Ya, di situ Allah yang menciptakan itu, dia Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kau ada dan kita semua ada, bahkan alam ini ada karena ada rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita nggak akan pernah ada. Kalau bukan karena rahmat Allah, alam ini nggak akan pernah ada. Ya, jadi Allah yang menciptakan, alladzi khalaq, dalam surah Al-Alaq tadi. Dia yang menciptakan ini, Allah menciptakan karena rahmatnya. Ya, kita ini biasanya mau mengadakan sesuatu dan mau melakukan sesuatu karena merasa butuh. Kita butuh terhadap sesuatu, kita mengharapkan ada yang kita dapatkan, kita mau melakukannya. Tapi Allah tidak. Allah tidak butuh terhadap makhluk, tidak butuh terhadap alam ini, tapi Allah ciptakan. Itu semua karena rahmat Allah. Begitu ya Pak Haji Husyairi penjelasan para ulama. Ya. Jadi dalam soal Al-Alaq ini kita baru diperkenalkan siapa pencipta kita. Dia yang mengajarkan manusia ilmu. Ya.
Untuk lebih mengetahui siapa yang menciptakan, bacalah kemudian ayat-ayat yang diturunkan setelahnya, di antaranya surah Al-Fatihah. Barakallah. Baik, mudah-mudahan jelas ya Pak Huseri ya. Ya, syukur. Hikmah di balik kenapa Allah lebih dulu menurunkan surat Al-Alaq daripada Al-Fatihah. Baik, kita sudah sampai hampir jam 7 nih, Ustaz. Ya, silakan. Alhamdulillah wa syukurillah, jazakallah khairan atas Amin. nasihatnya di pagi ini. Dan mudah-mudahan dengan mendengarkan kembali tentang pemaparan tadabbur Al-Fatihah ini, kita semakin kokoh pemahaman terhadap surat Al-Fatihah ini. Dan selain membaca bukunya, tentu yang belum punya silakan untuk saudara untuk memilikinya ya, dengan Baik, mengkontak Ustaz Ustaz Khalis. Rozi ya. Ustaz Khalis, Iya. poin penting juga yang saya ingin katakan, ya poin penting ini terlintas dalam pikiran saya, bahwa kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebuah majelis yang insya Allah Allah ridhai. Ada majelis MKI di pagi hari, ada majelis tazkiyah di malam hari. Kita dipertemukan di majelis ini tidak kebetulan. Saya ulangi, tidak kebetulan. Siapapun yang masuk di dalam kelompok pengajian, kelompok majelis tadabbur Al-Quran, majelis keluarga Indonesia, Allah yang menghantarkan kita di majelis ini. Maka pesan Al-Fatihah ini harus kita rawat. Pesan Ar-Rahman Ar-Rahim harus kita jaga. Kita dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis ilmu, maka nilai-nilai kasih sayang harus kita jaga, harus kita rawat untuk saudara kita. Seandainya ada pilihan yang berbeda, ya kedepankan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, sebagaimana seorang saudara mencintai saudaranya yang lain. Ya, saling menjaga, saling memperhatikan, ya, saling merawat kasih sayang. Ya, bahkan kita saling merindukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang saling mencintai karena Allah, saling menyayangi karena Allah, saling merahmati karena Allah, Allah akan pertemukan nanti di akhirat. Allah akan kumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aina humul ladzina yatahabbuna fiyya. Mana kalian yang dulu di semasa hidup di dunia saling merahmati, saling mencintai, saling menyayangi karena aku, kata Allah, sini aku akan kumpulkan kalian, aku akan pertemukan kalian, silakan masuk ke dalam surga, kalian bertemu berjumpa di dalam surga. Insya Allah ini yang tentunya Amin. yang harus kita jaga, yang harus kita rawat, nilai-nilai Ar-Rahman Ar-Rahim. Amin, amin Allah. Khalis, pada Jumat antum ada di rumah hari ini? Insya Allah. Baik, barakallah. Dan saling mencintai ini menjadi salah satu disebutkan oleh Rasulullah SAW, termasuk 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di akhir kelak ya. Di samping ada yang paling utama, yang pertama disebutkan dalam hadis Nabi itu adalah pemimpin yang adil ya. Dan salah satunya juga ada orang-orang yang mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Dan inilah menjadi sebuah poros utama yang harus kita tanamkan dalam diri kita dalam hadis ini, dalam hadis keluarga Indonesia, untuk saling mencintai karena Allah. Dan ketika kita bisa menebarkan rahmat kepada sesama, salah satunya juga tentang bagaimana kita bisa menanamkan tadi rahmat ini, kasih sayang ini di dalam diri kita dan juga kepada orang terdekat kita dan juga keluarga kita yang ada di luar lingkaran keluarga, yaitu salah satunya jamaah yang ada dalam majelis keluarga Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah amal yang Allah ridhoi. Amin Allahumma amin. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, kami sekali lagi mengingatkan tentang betapa amal-amal kebaikan yang harus kita rutinkan ya di pagi ini, menjadi sebuah amalan yang mudah-mudahan Allah ridho dengan kita. Selain tadi kita rutin untuk mengaji di tiap pagi dan tiap malam, juga ada upaya-upaya kita untuk terus meningkatkan pemahaman kita terhadap agama ini dengan mengikuti majelis ilmu, dan juga ada aplikasi penerjemahan dari semua ilmu yang kita miliki dengan berbagai macam aksi-aksi yang dalam bentuk ibadah maupun juga kegiatan sosial lainnya. Dan alhamdulillah Majelis Indonesia juga membuka peluang atau kesempatan untuk berinfak di tiap pagi, dan insya Allah salah satunya kita akan dedikasikan untuk saudara-saudara kita di Palestina ya. Dan ini menjadi sebuah bagian
penerjemahan dari rahmat itu sendiri ya, kasih sayang kita untuk saudara-saudara kita. Dan memang mereka sangat membutuhkan uluran tangan dari kita, sebagian dari harta kita untuk berbagi dengan mereka, karena mereka saat ini sebagai kita ketahui sedang dalam ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, sedang dalam penjajahan dari Zionis Israel. Dan mudah-mudahan sesungguhnya bukan mereka yang membutuhkan kita, tapi kita yang sesungguhnya membutuhkan mereka, karena amal yang kita lakukan kalau tidak ada yang menerimanya, amal sedekah kita kalau tidak ada yang menerimanya juga menjadi sebuah amal yang memang tidak kurang bermanfaatnya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah ridho dengan semua upaya kita, ikhtiar kita untuk menjadi orang-orang baik. Dan mari kita tujuh, insya Allah pekan depan kita akan kembali berjumpa ya di Jumat depan dengan mungkin sudah tahun baru ya, insya Allah ya, di tahun 2024. Tahun depan ya, insya Allah ya. Kita kembali untuk melanjutkan tadabbur Al-Fatihah ini. Dan mudah-mudahan Allah masih memberikan kita usia. Jumat depan masih Desember ya? Iya, udah tahun depan tuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tetap memberikan kita jalan untuk menjadi orang-orang yang diridhoinya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Guru. Terima kasih. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.